Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu GPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu, dalam video kali ini Rubiati GPAI ingin membedah pedoman pengembangan standar nasional pendidikan agama Islam pada sekolah, khususnya pedagogik 1, Bapak Ibu, kompetensi inti 1, kemudian indikator 2, yaitu mengidentifikasi potensi peserta didik. Seperti apa? Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, bahwa di video sebelumnya sudah dibahas indikator 1, yaitu memahami karakteristik peserta didik. Nah, video ini kita akan membahas yang indikator 2 dari kompetensi pedagogik 1, kompetensi inti 1, yaitu tentang mengidentifikasi potensi peserta didik dalam berbagai bidang pengembangan. Apakah pengertian potensi peserta didik? Bapak Ibu, potensi peserta didik artinya adalah kemampuan dalam diri peserta didik yang belum terwujud, yang diperoleh secara pembawaan baik fisik maupun psikologis. Jadi yang dimaksud dengan potensi adalah kemampuan yang ada dalam diri peserta didik tetapi belum terwujud, Bapak Ibu. Nah, bagaimanakah cara mengidentifikasi potensi peserta didik? Bisa kita lakukan melalui berbagai cara, Bapak Ibu. Yang pertama adalah melalui pengamatan, yaitu dengan membandingkan peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, sehingga kita bisa mengetahui kekhasan dari suatu potensi yang ada dalam diri seorang peserta didik. Kemudian yang kedua, bisa melakukan analisis ulangan dan tes bakat khusus dalam suatu mata pelajaran. Misal, diberikan tes bakat khusus dalam suatu mapel MIPA dan IPS, kira-kira manakah yang lebih tinggi, lebih potensial dalam diri peserta didik di dalam mengerjakan tes bakat tersebut. Atau bisa juga menggunakan cara yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu dengan analisis karya, yaitu dengan menganalisis cara bertindak peserta didik di dalam melakukan suatu karya dan hasil karya itu sendiri seperti apa. Misal ketika anak menggambar atau menyanyi atau membuat suatu karya tertentu, bisa kita analisis, Bapak Ibu, apakah hasil karyanya memang sesuai dengan konsep yang benar, kemudian hasilnya seperti apa, kemudian ketika mengerjakan apakah anak tampak sekali sangat antusias, sangat menikmati proses pembuatan karya itu, maka di situ juga bisa dilakukan untuk mengidentifikasi potensi seorang peserta didik. Atau bisa juga Bapak Ibu dilakukan melalui wawancara. Nah, wawancara ini bisa wawancara dengan anaknya atau peserta didiknya sendiri atau dengan orang tua, karena orang tua kan yang mengetahui seperti apa kebiasaan yang dilakukan putra-putrinya ketika di rumah atau sejak kecil gitu ya. Sehingga dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan potensi seorang anak. Atau bisa juga Bapak Ibu kita lakukan dengan bekerja sama dengan rekan guru. Misal dengan wali kelasnya, dengan kita mencoba untuk menganalisis nilai rapotnya, kira-kira lebih potensial di bidang bahasakah, MIPA-kah, IPS-kah, kemudian olahraga atau yang lainnya. Kemudian juga bisa sikap dan perilakunya seperti apa, atau bisa juga Bapak Ibu dengan menggunakan hasil psikotes. Mungkin kita bisa koordinasi dengan BK. Kemudian Bapak Ibu, apa sebenarnya tujuan dari pengembangan potensi peserta didik?
Bapak Ibu, potensi peserta didik perlu kita kembangkan, dan ini adalah tugas pendidikan, terutama tugas Bapak Ibu guru, yaitu agar siswa tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Jadi tugas pendidikan adalah memfasilitasi setiap peserta didik agar mereka bisa berkembang secara maksimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kemudian macam-macam potensi peserta didik itu apa saja, begitu Bapak Ibu ya. Pertanyaan berikutnya. Potensi peserta didik itu bisa kita pilah menjadi dua, Bapak Ibu, potensi fisik dan potensi non-fisik. Kalau potensi fisik sudah jelas Bapak Ibu nggih, yaitu kemampuan jasmani dan juga keterampilan untuk bergerak begitu ya, beraktivitas dengan menggunakan fisiknya. Sekarang kalau untuk potensi yang non fisik itu meliputi banyak kecerdasan Bapak Ibu, kecerdasan majemuk, yaitu bisa berupa kecerdasan bahasa atau verbal linguistic intelligence Bapak Ibu, kemudian bisa kecerdasan matematika atau logis matematika intelligence, atau kecerdasan spasial visual Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah kecerdasan kinestetik atau gerak fisik Bapak Ibu, kemudian kecerdasan musik, kecerdasan hubungan sosial, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis di sini maksudnya adalah kecerdasan yang diperoleh ketika dia berinteraksi dengan alam semesta Bapak Ibu, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya adalah potensi yang ada di dalam peserta didik yang sudah sewajarnya untuk dikembangkan secara maksimal melalui proses pembelajaran yang tepat. Kemudian bagaimanakah cara mengidentifikasi potensi peserta didik? Bapak Ibu guru bisa melakukan proses identifikasi peserta didik, yaitu dengan cara yang pertama, pengamatan di dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Ketika pembelajaran berlangsung di kelas, silakan Bapak Ibu mengamati masing-masing peserta didik, akan tampak nanti potensi mereka masing-masing, ataupun ketika mereka aktivitas di luar kegiatan pembelajaran, misalnya di kegiatan ekstra, kemudian ketika istirahat atau ketika berinteraksi sosial atau kegiatan lainnya dalam lomba-lomba misalnya. Kemudian bisa juga melakukan cara yang kedua, yaitu menganalisis hasil ulangan. Dari sekian mata pelajaran yang diajarkan, maka kita bisa analisis dari nilai-nilai hasil ulangan peserta didik, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan kira-kira seorang peserta didik itu punya potensi lebih di bidang mapel apa. Kemudian bisa juga dilakukan dengan menganalisis hasil karya siswa Bapak Ibu, kemudian bisa juga dengan wawancara dengan siswa, orang tua, BK, dan lain sebagainya, dan juga bisa berdiskusi dengan guru yang lain. Ini cara-cara yang bisa dilakukan Bapak Ibu guru di dalam mengidentifikasi potensi peserta didik. Nah, kemudian setelah kita identifikasi dan kita temukan potensi peserta didik, lalu bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan potensi mereka? Maka cara yang pertama yaitu bisa dengan membangun pengetahuan dan keterampilan yang ada. Ketika kita mengetahui bahwa seorang peserta didik memiliki potensi lebih di bidang kinestetik Bapak Ibu, maka bagaimana kita bisa membangun pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan kecakapan kinestetik itu gerak Bapak Ibu ya, gerak gitu, misalnya dengan mendesain pembelajaran yang lebih menyajikan metode bergerak gitu ya, gerak Bapak Ibu, tidak sekedar penjelasan atau menyimak. Kemudian yang kedua, dengan cara memberikan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah motivasi dari dalam Bapak Ibu, berupa memberikan kesadaran kepada siswa bahwa mereka memiliki potensi ini, misalnya punya potensi seni, misalnya punya potensi motorik, kecerdasan apa begitu Bapak Ibu di dalam hal matematika dan lain sebagainya. Misalnya kita sadarkan bahwa mereka punya potensi yang khas itu, kemudian bagaimana setelah mereka menyadari mereka punya potensi dalam suatu bidang, mereka punya kemauan untuk
mengembangkan potensi mereka dengan belajar lebih maksimal. Kemudian yang kedua yaitu dengan menentukan tujuan dan target, yaitu bagaimana seorang guru itu di dalam proses pembelajaran itu menentukan tujuan dan target yang hendaknya dicapai oleh peserta didik sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah mengajarkan pola pikir untuk berkembang. Ini ada kaitannya dengan poin yang kedua, memberikan motivasi intrinsik tadi Bapak Ibu ya, bahwa setelah anak itu memiliki kesadaran akan kelebihan potensi ada di dalam dirinya, kemudian mereka termotivasi untuk mengembangkan, untuk berkembang dengan potensi itu. Yang berikutnya adalah mereka memiliki kesadaran bahwa memang mereka harus berkembang sesuai dengan potensinya, tidak boleh disia-siakan. Kemudian tentu Bapak Ibu bahwa untuk bisa melakukan itu semua adalah dengan cara melibatkan orang tua. Orang tua harus tahu bahwa putra-putri mereka memiliki kelebihan di bidang potensi apa, dan untuk pengembangannya tentu perlu orang tua memberikan motivasi juga di samping Bapak Ibu guru. Kemudian orang tua juga harus memiliki pola pikir siap untuk memfasilitasi putra-putrinya untuk berkembang. Nah, ini makanya perlu keterlibatan orang tua. Hasil identifikasi potensi peserta didik bisa dikomunikasikan dengan orang tua untuk bisa ditindaklanjuti secara bersama-sama, baik pihak sekolah yaitu Bapak Ibu guru maupun pihak orang tua dengan bersama-sama. Berikutnya adalah bagaimanakah implementasi potensi peserta didik dalam pembelajaran. Penerapan hasil identifikasi potensi peserta didik dalam pembelajaran Bapak Ibu bisa dilakukan melalui hal-hal berikut. Yang pertama adalah identifikasi melalui pengamatan saat KBM maupun di luar KBM. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran yang sesuai dengan keragaman potensi peserta didik. Salah satu tujuan untuk Bapak Ibu guru melakukan identifikasi potensi peserta didik adalah agar mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan keragaman potensi peserta didik. Karena apapun potensi siswa, mereka punya hak untuk mendapatkan pembelajaran yang mampu memfasilitasi potensi-potensi mereka berkembang dengan baik. Yang berikutnya adalah bersikap demokratis dan bersahabat sehingga menimbulkan rasa nyaman. Bapak Ibu, ketika seorang guru mampu menciptakan situasi yang demokratis dan bersahabat, maka seorang peserta didik akan mampu menunjukkan siapa sebenarnya mereka. Nah, dari situlah akan tampak bahwa seorang peserta didik sebenarnya punya kelebihan di bidang apa. Misal apabila seorang siswa dalam kondisi di kelas merasa tertekan dan terasing, maka tentu dia tidak bisa menunjukkan sebenarnya mereka punya kelebihan apa, karena mereka tidak mampu berekspresi secara leluasa, secara nyaman. Disinilah pentingnya dalam pembelajaran seorang guru bersikap demokratis dan bersahabat. Yang berikutnya adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif dan melakukan pengamatan. Dengan kondisi yang demokratis dan bersahabat, dengan pemberian kesempatan kepada siswa untuk aktif, maka pembelajaran akan berjalan secara kondusif Bapak Ibu. Siswa semuanya bisa menunjukkan siapa mereka yang sebenarnya, maka disitulah akan sangat tampak potensi-potensi mereka masing-masing. Berikutnya yaitu membimbing siswa yang berpotensi kecerdasan rendah. Setelah seorang guru melakukan identifikasi potensi peserta didik dan bisa mengetahui adanya peta potensi peserta didik, dan salah satunya adalah menemukan adanya siswa yang berpotensi kecerdasan rendah, maka yang harus dilakukan guru adalah membimbing mereka, Bapak Ibu. Tidak mengabaikan dengan memprioritaskan yang punya kecerdasan tinggi, bukan, tetapi tetap membimbing, melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada siswa yang berpotensi kecerdasan rendah. Yang berikutnya, membimbing siswa untuk mencapai prestasi sesuai potensinya. Tidak hanya terfokus kepada siswa-siswa yang berkecerdasan rendah, Bapak Ibu, yang berkecerdasan sedang maupun tinggi pun mereka punya hak
untuk mendapatkan pembimbingan agar mereka mencapai prestasi secara optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah memberikan tugas dengan memperhatikan keragaman potensi siswa. Pemberian tugas Bapak Ibu harus memperhatikan keragaman potensi siswa. Nah, inilah hal-hal yang bisa dilakukan seorang guru di dalam pengimplementasian adanya keragaman potensi peserta didik dalam pembelajaran. Nah, sekarang contoh soal yang terkait dengan potensi peserta didik Bapak Ibu. Soal yang pertama yaitu ini hanya contoh Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Yang pertama yaitu keragaman potensi peserta didik harus menjadi pertimbangan guru dalam hal apa Bapak Ibu? Bahwa ketika guru menyadari adanya keragaman potensi peserta didik, maka keragaman potensi itu dijadikan pertimbangan dalam hal apa? Pilihan pertama, A. Mendesain pembelajaran yang sesuai dengan keragaman pengetahuan peserta didik. B. Mendesain pembelajaran yang sesuai dengan keragaman prestasi peserta didik. C. Mendesain pembelajaran yang sesuai dengan keragaman kematangan peserta didik. D. Mendesain pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Dan yang E. Mendesain pembelajaran yang sesuai dengan keragaman latar belakang kemampuan berpikir siswa. Yang manakah Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah D. Mendesain pembelajaran yang sesuai dengan keragaman tingkat kecerdasan peserta didik. Contoh soal yang kedua, Bapak Ibu, kreativitas siswa berkembang karena faktor lingkungan, termasuk lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak. Nah, pembelajaran tersebut adalah pembelajaran yang A. Demokratis dan sesuai bakat, B. Fleksibel dan permisif, C. Demokratis dan permisif, D. Fleksibel sesuai bakat, yang E. Demokratis kondisional. Yang manakah Bapak Ibu kira-kira pembelajaran yang manakah A, B, C, D, E yang bisa memfasilitasi berkembangnya kreativitas anak? Ya, jawabannya adalah C. Demokratis dan permisif. Demokratis di sini adalah pemberian hak yang sama Bapak Ibu, sekalipun beragam potensinya. Yang berikutnya adalah permisif di sini adalah membolehkan peserta didik untuk leluasa berkreativitas. Yang nomor 3, jika siswa memiliki kelebihan potensi kecerdasan kinestetik. Kinestetik itu gerak Bapak Ibu ya. Maka kegiatan pembelajaran yang lebih tepat untuknya adalah yang dimaksud kecerdasan kinestetik di sini Bapak Ibu, bahwa seorang anak itu akan lebih cepat mendapatkan pengetahuan atau memahami pengetahuan atau memperoleh pengetahuan ketika mereka menyentuh, mengetahui secara langsung, melakukan, begitu Bapak Ibu. Jadi learning by doing, jadi belajar sambil melakukan. Maka kira-kira kegiatan pembelajaran yang lebih tepat adalah bentuk yang mana? A. Ceramah, B. Menyimak, C. Mengarang, D. Praktikum atau praktik, dan yang E adalah resum. Yang mana Bapak Ibu? Ya, yaitu poin D. Pembelajaran yang mengedepankan praktek Bapak Ibu ya. Soal yang keempat, contoh soal yang keempat. Berikut adalah cara yang bisa dilakukan guru untuk mengidentifikasi potensi peserta didik kecuali Bapak Ibu. Jadi cara-cara ini bisa dilakukan untuk mengidentifikasi potensi peserta didik kecuali yang mana? A. Pengamatan, B. Analisis ulangan atau tes, C. Analisis karya, D. Wawancara, E. Penyimpulan non-data. Yang manakah Bapak Ibu? Ya, jawabannya adalah penyimpulan non-data. Seorang guru tidak boleh Bapak Ibu menyimpulkan potensi peserta didik ini adalah begini, padahal tidak berbasis data apapun. Bapak Ibu tidak diperbolehkan.
Terima kasih Bapak Ibu. Pembahasan tentang bedah kisi-kisi kompetensi pedagogik 1 perencanaan pembelajaran kompetensi inti 1 untuk indikator nomor 2 yaitu mengidentifikasi potensi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Silahkan menyimak video berikutnya yang terkait dengan pembahasan indikator 3 yaitu mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.